Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hasana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wat tayyib. Alhamdulillah alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man ya'ala ilayhi wa qad ladana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jam'ana fi hadzal manba'il karim. Walhamdulillahilladzi jam'ana fi hadhihi al-munasabah. Walhamdulillahilladzi jam'ana fi hadzal majlisil mubarak. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah dan kenikmatannya yang tiada terhingga, terlebih kenikmatan yang agung dan luhur, yaitu nikmatul iman, Islam serta iman sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Rasulina, Nabi teragung dan Nabi yang termulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta insyaallah kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak memperoleh syafaatul uzma ila yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, dan para santri sekalian yang semoga kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih sayangnya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan ampunannya untuk kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan, memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita. Alhamdulillah, untayan salawat dan salam yang terindah, yang penuh dengan kerinduan, yang penuh dengan kecintaan, semoga semuanya tersampaikan di mana majlis yang paling mulia di alam dunia ini adalah majlis yang di dalamnya diucapkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailul Khairat disebutkan bahwasanya ketika seseorang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secepat kilat keluar cahaya dari mulut orang yang membaca salawat itu. Kemudian cahaya itu akan berkeliling di penjuru langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat itu yang berupa cahaya yang telah berubah menjadi cahaya berteriak di belahan barat dan timur. Itu salawat berkeliling di penjuru langit dan menyampaikan bahwasanya aku adalah salawat dari fulan bin fulan. Dan dari salawat kemudian menjadi cahaya. Dari cahaya itu Allah jadikan malaikat, yang mana malaikat ini memiliki 70.000 sayap. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya pada setiap sayapnya ada 70.000 kepala. Lalu pada setiap kepala ada 70.000 wajah, dan pada setiap wajah ada 70.000 mulut, dan pada 70.000 mulut ada 70.000 lidah ataupun lisan. Lalu dalam setiap lisannya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 70.000 macam bahasa. Malaikat ini bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya diberikan sampai hari kiamat untuk para orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan di dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj, beliau melihat ada malaikat yang memiliki 1000 tangan, dan pada setiap tangannya memiliki 70.000
jari jemari. Malaikat ini menggerakkan jari jemarinya seolah-olah tengah menghitung sesuatu. Maka ditanyakan oleh Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu malaikat sedang menghitung apa? Maka malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, itu adalah sosok malaikat yang diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menghitung setiap tetesan hujan yang turun dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga nanti di akhir zaman. Nabi kagum dengan malaikat ini, kemudian Nabi mendekatinya, dan malaikat tersebut menyampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, walau engkau kagum kepadaku, engkau merasa bahwa aku adalah hebat, ciptaan Allah yang luhur dan mulia, tapi aku tetap memiliki kekurangan. Hebat aku bisa menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir zaman. Tapi ada satu kelemahanku, di mana, ya Muhammad, apabila umatku berkumpul di satu tempat, dia membaca salat dan salam untukmu, membaca maulid untukmu, sungguh aku tidak pernah mampu untuk menghitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka. Ternyata pahalanya melebihi tetesan hujan yang selama ini turun ke alam dunia sampai ke akhir zaman. Sehingga orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini malaikat tidak mampu untuk menghitungnya. Padahal malaikat ini mampu menghitung berapa jumlah tetesan yang turun ke sawah, ke gunung, ke lembah, ke ngarai, ke lautan, ke sungai. Tapi malaikat ini tidak mampu menghitung besarnya pahala membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untung nggak Bu? Sangat beruntung. Karena amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dikisahkan pula di dalam kitab Muqasyafatul Qulub bahwasanya, orang diceritakan bahwasanya Allah menciptakan malaikat yang mana sayapnya berada di timur, yang sebelah lagi berada di barat. Itu malaikat tingginya, kepalanya ada di bawah arasy Allah, lalu kakinya berada di lapisan bumi yang paling bawah. 7 lapis bumi yang paling bawah itu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada seorang dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca salawat kepada beliau, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan dirinya ke lautan cahaya yang berada di bawah arasy Allah. Lalu malaikat itu menceburkan dirinya setelah ada umat Nabi yang membaca salawat. Dia menceburkan dirinya ke dalam lautan cahaya di bawah arasy. Lalu dia kembali muncul ke permukaan. Dan ketika muncul, sebagaimana diketahui ini malaikat punya 70.000 sayap, dan dari setiap sayapnya menetes satu tetesan, yang mana dari satu tetesan ini Allah ciptakan kembali malaikat yang beristighfar, memintakan ampun dari setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang membaca salawat. Beruntungnya Bu? Beruntung apa? Sangat beruntung. Maka ini adalah kebahagiaan besar yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, sekaligus memperingati haul dari putra kami, dari orang tua kami,
yang mana menjadi contoh untuk kita semua bahwa sampai kapanpun yang namanya anak kepada orang tua, yang namanya orang tua kepada anak tidak akan pernah putus hubungan. Berpindah alam tidak menjadi penyebab putusnya hubungan, baik dalam hubungan kecintaan dan kasih sayangnya. Semuanya akan tetap terpelihara sampai hari kiamat. Maka dari itu, kalau kita mampu dengan izin Allah menghadirkan putra dan putri ke alam dunia ini, masih tetap ada di samping kita, masih tetap ada bersama kita. Kita bisa melihat gerakan tubuhnya, kita masih bisa menatapnya walaupun tengah terbaring di kasur atau di kamarnya. Itu adalah kebahagiaan besar sekaligus amanah yang mana kita harus mampu mengenalkan anak kita kepada Allah, mampu mengenalkan anak kita kepada Rasulullah, karena kita akan ditanya oleh Allah tentang amanah itu. Seberapa besar perhatian kita kepada mereka, seberapa peduli kita terhadap tenaga dan pikiran atau mungkin bahkan harta kita untuk mereka. Maka jangan pernah mensia-siakannya. Doakan selalu, didik selalu. Kalau tidak mampu, kita titipkan kepada orang-orang yang alim, kita titipkan kepada orang-orang yang mampu menghantarkan putra dan putri kita untuk bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang namanya musibah ketika kita berada dalam kesabaran. Tidak ada yang disebut dengan musibah manakala kita bertawakal berserah diri kepada Allah. Wafatnya seorang anak bukan musibah, ia adalah takdir dan ketentuan dari Allah. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah telah tuliskan takdir setiap orang. Usianya berapa lama, rezekinya berapa banyak, apakah dia termasuk orang yang celaka atau termasuk orang yang bahagia, dan di mana dia akan wafat, di tanah sebelah mana dia akan menghadap Allah, sedang apa dia akan dicabut nyawanya oleh Allah. Kebahagiaan manakala kita mampu menghantarkan anak-anak kita untuk bisa mengenal siapa Tuhannya, siapa Nabi-Nya. Anak yang telah diambil itu adalah milik Allah, bahkan diri kita pun milik Allah. Siapa di antara kita yang yakin tidak akan mati? Karena semua orang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berdiam pasti akan merasakan kematian. Anak itu kembali kepada Allah, apakah kelak dia akan menjadi tabungan kebaikan, tabungan amal untuk orang tuanya atau tidak? Tapi manakala ia bersabar, Allah ciptakan sebuah istana yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah puji-pujian bagi setiap orang tua yang anaknya Allah ambil, karena itu milik Allah. Lalu kemudian malaikat bertanya, ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang telah terjadi? Bahwa putranya, kekasih tercintanya, belahan hatinya, belahan jiwanya telah engkau ambil. Lalu bagaimana engkau melihatnya orang tuanya? Orang tuanya mustahil mengucapkan istirja, orang tuanya bersabar, orang tuanya ridha. Maka kemudian Allah menyampaikan, Ishhadu ya malaikah, wahai saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya. Aku telah mengampuni dosa kedua orang tuanya. Dan wahai malaikat, ciptakan sebuah istana yang ada di surga, yang seindah-indahnya, semegah-megahnya, dan beri nama untuk istana dengan Baitul Hamdi, karena kesabarannya itu adalah pujian kepadaku, karena ketawakalannya itu adalah pujiannya kepadaku, maka aku lebih berhak untuk membalas kesabarannya. Bahkan seorang anak yang masih di dalam kandungan, masih dalam berbentuk janin, apabila kemudian terguguran, sungguh bukan suatu musibah, karena setiap bayi yang berada di dalam kandungan seorang ibu kemudian dia gugur,
Suatu anak ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, anak ini akan menarik kedua orang tuanya masuk ke dalam surga dengan tali ari-arinya. Setiap anak bayi yang tumbuh di dalam kandungan, orang tuanya tetap bersabar, orang tuanya mengikhlaskan karena keimanan dan kecintaannya kepada Allah, maka itu anak bayi, jabang bayi yang gugur akan menarik ibu bapanya ke dalam surga dengan tali ari-arinya. Kalau begitu ini namanya musibah, bukan? Kalau seorang orang tua anaknya meninggal kemudian dia sabar, dia rela, dia ikhlas, kalau Allah masukkan ke surga, ini musibah, bukan? Musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Kalau seorang ibu yang hamil kemudian gugur bayinya, lalu si bayi menarik orang tuanya, menarik ibunya ke surga dengan tali ari-arinya, si ibu masuk surga, si ayah masuk surga dengan aman, tidak dihisab, tanpa dihitung oleh Allah. Ini musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Mudah diucapkan tapi berat dilakukan. Mudah bilang ini adalah anugerah tapi berat dan pahit dalam hati, tersayat hati. Terlebih Ananda adalah seorang bayi yang suaranya ditinggalkan. Betapa banyak orang yang mungkin ketika dia berucap dia telah wafat, tapi ucapannya akan tertinggal seumur dunia ini. Ucapannya dikenal orang, orangnya sudah masuk ke kubur, suaranya masih dinikmati orang. Orangnya sudah masuk ke kubur, bacaan Qurannya masih bisa didengarkan. Orang yang sudah tidak ada di alam dunia, tapi tilawahnya syahdu mengaduk-ngaduk hati kita. Orang mati bisa menghidupkan hati yang mati. Ini musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Ingin punya anak ahli Quran, pengen punya anak pengamal Quran. Mulai sekarang dia bismillah, tidak ada yang tidak mungkin. Belum lagi di akhirat bagaimana ketika seorang tua, ibu bapak yang dibangkitkan di mahsyar. Ahli Quran adalah keluarga Allah di bumi dan dekat dengan Allah di akhirat nanti, di mana ahli Quran dia tidak mau masuk ke dalam syurga kecuali dia bersama dengan kedua orang tuanya. Ketika malaikat memerintahkan dia masuk di dalam syurga, tapi itu anak tidak mau masuk ke dalam syurga. Ditanya oleh malaikat, ya waladi, wahai anak, kenapa engkau tidak masuk ke dalam syurga dengan segera? Bukankah Allah telah memerintahkannya? Tidak ya malaikat, karena sesungguhnya ada yang sedang aku cari, ada yang sedang aku tunggu, ada yang sedang aku inginkan. Apa wahai anak? Sesungguhnya sampai detik ini aku masih memikirkan di mana orang tuaku ya malaikat. Aku tidak mau masuk ke dalam surga kecuali bersama dengan mereka. Karena ketika di dunia mereka, ibuku yang melahirkan, ayahku yang membesarkan, membiayai, mensekolahkan. Berat-berat lahir dan batin sampai aku menjadi ahli Quran. Tidak pantas untukku kalau aku masuk ke dalam surga tanpa mereka, dan aku bisa masuk ke dalam surga karena mereka. Lalu bagaimana? Gimana orang tuaku? Kemudian berdoa kepada Allah dan diperlihatkan ternyata kedua orang tuanya sangat tersiksa di dalam kobaran api neraka Jahannam, menjerit-jerit, meraung-raung, meratap-ratap, meminta tolong. Ya Hanan, ya Hanan. Padahal baru dimasukkan ke dalam neraka walau sedetik, ternyata mereka sudah tidak mampu dan tidak kuat. Minta dikeluarkan oleh Allah, diuruskan oleh Allah. Ya Hanan, ya Hanan. Maka diperlihatkan oleh anak orang tuamu di dalam neraka. Bagaimana ini malaikat? Memintalah kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah. Wahai anak, engkau datang ke dalam neraka, minta kepada para malaikatnya untuk menarik kedua orang tuamu
mengeluarkan orang tuamu dari neraka, dan masuklah kalian ke dalam surga. Senang gak, Bu? Anak yang kita belain di dunia, yang kita besarkan mati-matian, yang kita biayai habis-habisan, mampu tidak nanti kelak mengajak kita ke surga? Atau jangan-jangan anak kita malah menjerumuskan kita di dalam neraka, mendorong kita, menjatuhkan kita di dalam kobaran api neraka. Naudzubillah, subhanallah. Maka itu orang tua senang ketika digandeng tangannya oleh anaknya yang hafal Qurannya, pemahaman Qurannya, akhlaknya mulia. Itu malaikat mempersembahkan sebuah mahkota yang terang benderang, yang terangnya sinarnya melebihi dari terangnya sinar matahari, dipakaikan di kepala ibu bapaknya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Wahai ibu bapak, ini ada hadiah dari Allah untukmu karena kau menghantarkan aku untuk bisa mengenal Al-Quran. Dipakaikan ke kepala kita orang tuanya. Lalu kemudian malaikat pun datang lagi dengan membawa jubah kemuliaan, jubah keagungan yang indah dari surga. Wahai anak, setelah mahkota ini jubah, berikan, kenakan pakaian untuk kepada kedua orang tua. Senang ibu bapaknya. Bahkan Allah memaklumatkan, wahai anak, engkau menghafal Quran dengan susah payah, engkau belajar agama dengan berletih-letih, capek, menahan kantuk, semuanya kau lakukan karena untuk mempelajari kalamku, kata Allah. Maka hari ini aku izinkan kepadamu untuk mensyafaati 70 anggota keluargamu, ajak mereka masuk dalam surga bersama. Amin. Ada kita bukan cuma bawa kita orang tua ke surga, tapi bawa 70 orang yang kau pilih terserah kau. Siapa yang akan kau pilih untuk diajak masuk dalam surga? Kalau begitu kira-kira kalau kita habis uang kita jutaan, penasaran gak? Rugi gak? Kalau dibalas dengan surganya Allah, bayar untuk membiayai anak-anak kita belajar Quran jutaan. Bangkrut gak? Miskin gak? Bersolat semangat yang ceramah. Dan ini jam 11, jadi jam 11, jadi setengah 12. Ada satu yang ingin saya sampaikan, Bu. Kita harus berbahagia ketika anak kita mampu dalam mulutnya itu selalu menyenandungkan Al-Quran, dalam duduknya, dalam tidurnya. Putra saya itu termasuk, Masya Allah, dalam tidurnya bahkan siang malam tidak berhenti membaca Al-Quran. Terdengar dengangan Al-Qurannya, terdengar syahdu bacaan Al-Quran yang sekarang tidak terdengar. Ini menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya sebagaimana tadi saya sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi ahli Quran, selalu membacakan Al-Quran, mulai dari kita orang tuanya. Ayo, ibu bapak nggak ada istilah terlambat, mulai belajar Quran. Ya. Jangan penuhi mulut dengan hal-hal yang kotor. Jangan penuhi mulut dengan caci maki. Jangan penuhi mulut dengan hinaan. Jangan penuhi mulut dengan kebencian dan kedengkian. Jangan penuhi mulut dengan dusta dan kebohongan. Bahkan jangan penuhi mulut kita dengan ghibah, dengan fitnah, dengan namimah, mencelakai orang dengan lidah kita, membusukkan orang lain dengan kata-kata kita. Ingat satu yang ingin saya sampaikan, di dalam kitab Subdatul Wa'idin sebetulnya ada 10, tapi karena waktu tidak memungkinkan, satu yang ingin saya sampaikan, bahwa perbuatan lisan kita yang buruk, bahwa kata-kata kita yang bergibah membicarakan kejelekan orang lain, menghancurkan harkat dan martabat orang lain. Ternyata ketahuilah betapa banyak pun mulut kita membaca selawat, berapa banyak pun mulut kita membaca maulid, berapa banyak pun mulut kita membaca Al-Quran, berapa banyak pun mulut kita berzikir, kalau sekali-kali pergi
bergibah tidak banyak-banyak, sekali saja, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man taba fi umrihi," siapa yang bergibah walaupun di dalam seumur hidupnya itu marratan, satu kali saja, ya'aqibullahu bi asyrati uqubati, maka Allah akan menyiksa dengan 10 siksaan. Satu kali bergibah seumur hidup, Allah siksa dengan 10 siksaan. Saya akan persingkat saja, tapi yang paling inti adalah yang harus diingat oleh kita, bahwa ketika kita ngomongin orang, kita bergibah menjelek-jelekan orang, disebutkan di dalam hadis, yata'adaruhun nabi alaihi salatu wassalam, bahwa gibahan yang kita lakukan walaupun seumur hidup itu cuma satu kali, ternyata itu menyakiti ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bergibah dalam seumur hidup? 100 kali, maka 100 kali kita menyakiti ruhnya Nabi Muhammad. 1000 kali kita bergibah dalam hidup, maka itu tanda dan artinya 1000 kali kita menyakiti ruhnya Nabi. Tegakkah kita menyakiti ruh Nabi? Padahal Nabi sangat mencintai kita, bahkan Nabi sangat merindukan kita. Jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah merindukan kita. Ingat ternyata satu kali bergibah saja Allah siksa dengan 10 macam siksaan. Yang paling berat adalah menyakiti ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kita suka baca sholawat tapi nyakitin Nabi. Kita suka baca Quran tapi nyakitin Nabi. Ruh Nabi yang disakiti. Saya akan katakan saja selain daripada satu sisa itu. Berikutnya, orang yang bergibah walaupun cuma satu kali seumur hidup, maka dia akan jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari ketenangan. Padahal cuma satu kali saja. Yasiru ba'idun min rahmatillah. Orang bergibah walaupun sekali, ternyata dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kemudian yang tahun malaikat atau sahabat, satu kali bergibah di alam dunia, maka malaikat akan memutuskan hubungan pertemanan dengannya. Malaikat tidak mau dekat dengannya. Malaikat tidak mau berdekatan dengan orang yang bergibah. Yang ketiga, kemudian yaqulu maza'at mau syahida. Orang yang bergibah walaupun satu kali seumur hidupnya akan terasa sakit manakala dicabut nyawanya. Syahida, Nabi menyebutkan hebat sakitnya. Siapa di antara kita yang menginginkan suul khatimah? Tidak ada. Tapi perbuatan kita ternyata mengarah ke sana. Perbuatan kita ternyata menginginkan hal itu. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh Nabi, yasiru qariban minan nar. Orang yang bergibah walaupun satu hari di alam dunia, satu kali di alam dunia, maka dia akan menjadi sangat dekat dengan neraka. Semakin banyak bergibah, semakin dekat dengan neraka. Lalu Nabi menyebutkan yasiru ba'idun minal jannah. Orang yang bergibah walaupun satu hari di alam dunia, maka menyebabkan dia akan semakin jauh dari surga. Nikmat asyik membicarakan orang lain bikin kita jauh dari surga, bahkan terusir dari surga. Yang berikutnya, istadda alaihi azabul qabri. Bergibah ini walaupun satu kali, siksa kuburnya akan dilipat gandakan. Siksa kuburnya akan dipenuhkan, siksa kuburnya akan diberatkan, maka tidak ada ketenangan di alam barzakh nanti. Bisakatullahi alaihi, bahkan disebutkan orang bergibah walaupun sekali akan mendapatkan kemurkaan Allah, mendapatkan ketidakcintaan Allah. Dan yang terakhir, dia akan menjadi orang yang hopeless, menjadi orang yang bangkrut,
ada kebaikan yang akan diberikan untuk orang-orang yang dia bicarakan dan dia gibahkan, sementara dosa orang yang digibahkan akan diberikan dan diambil oleh dirinya. Naudzubillah subhanahu min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar karena sudah jam 11:30. Kami mohon maaf apabila melewati waktunya, tapi mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita pulang dari tempat ini mendapatkan sir, mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Kita pulang dari tempat ini terhapuskan dan terampuni semua dosa-dosa kita. Kita keluar dari tempat ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita keluar dari tempat ini, keluarga kita semuanya dilindungi dan dijaga oleh Allah. Dan kita keluar dari tempat ini, masalah kita semuanya dimusnahkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah berlimpah rezeki kita. Insya Allah putra putri kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Keluarga kita menjadi yang sakinah mawaddah warahmah. Semua masalah hutang-hutang kita Allah berikan kemurahan dan kuasa serta keberkahan rezeki. Agar kita tidak direndahkan, agar kita tidak direndahkan orang. Allah cukupi kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Beristighfar dengan hati, beristighfar dengan jiwa. Jangan cuma sekedar lidahmu yang membaca istighfar, tapi hatimu tidak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfir. Sama-sama membaca istighfar. Mudah-mudahan dengan kita membaca istighfar bersama-sama, perkumpulan ini diridhai oleh Allah. Allah melihatmu. Allah telah melihat kita yang penuh beristighfar. Allah mendengarkan semua lantunan istighfar kita. Allah mengetahui kesungguhan kita dalam meminta ampunannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan berhenti membaca istighfar. Kita bermunajat bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, jika terdengar kalimat istighfar keluar meluncur dari mulut kami, dari lisan kami, maka itu semua adalah atas kehendak dan izin darimu. Tidak bisa kami beristighfar tanpa pertolonganmu. Tidak bisa kami memohon ampunan tanpa mengiring hati kami untuk bertobat. Ya Allah, ya Rabbana, kami bertobat dengan taubatan yang suha. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabbana. Kami mengakui di depan dan di hadapanmu, siang ini kami bersimpuh berlutut di hadapanmu, ya Rabbana. Jangan biarkan dan jangan cabut ruh kami sebelum kamu mengampuni semua dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami mati meninggalkan dosa yang membunuh tinggi. Ya Rabbana, ya Karim, hapuskan semua kesalahan kami yang berat, dosa kami yang kecil, dosa kami yang besar, dosa kami yang terang-terang, dosa kami yang sembunyi-sembunyi, dosa kami yang disengaja, dosa kami yang tidak disengaja. Ya Rabbana, semua tersimpan di sisimu. Engkau Maha tahu kebusukan hati kami, Engkau Maha tahu keburukan kami, Engkau Maha tahu siapa sesungguhnya kami. Ampuni kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Berat punggung kami menanggung beban dosa. Ya Rabbana, limpahkan ampunanmu untuk kami, ya Allah. Jangan biarkan wajah kami hitam kelam dan gelap menghadap kepadamu, mendekat kepadamu,
datang kepadamu dengan wajah yang hitam legam. Astagfirullah. Ya Allah, jadikan putra dan putri kami soleh-solehah. Ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan untuk mendidik mereka dengan baik. Ya Allah, jadikan putra dan putri kami ahli Quran. Ya Allah, jadikan putra dan putri kami ahli salat. Jadikan putra dan putri kami ahli zikir. Jadikan anak-anak kami adalah hamba-hamba yang mengabdi dan menyembah kepada-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullah. 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 Ya Allah, ampuni lidah kami yang banyak bergibah. Ampuni lidah kami yang banyak berdusta. Ampuni lidah kami yang banyak menjelekkan orang. Ampuni lidah kami ya Allah yang memfitnah orang. Ampuni lidah kami ya Allah yang merendahkan harga dan martabat orang lain. Ya Allah, kami ingin dapat husnul khatimah, tapi kami sadar diri siapa kami sesungguhnya. Lidah kami berat dengan dosa, lidah kami kotor dan hina. Bagaimana mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sementara kami tak pernah mensucikan-Mu, lebih banyak mensucikan diri kami sendiri. Sementara kami tidak pernah mengagungkan-Mu, lebih banyak mengagungkan diri kami sendiri. Ya Rabbana ya Karim, kami sering tertuju hanya kepada pandangan manusia, tapi tak pernah tertuju kepada pandangan-Mu. Kami terlalu takut kepada manusia, tapi tidak pernah takut kepadamu. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullah. 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 Ya Allah, walaupun hati kami saat ini bercobak-cabik, mungkin hancur lebur dengan musibah yang kami alami, namun Engkau yang maha kokoh, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha perkasa yang memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kami. Hilangkan segala musibah dari diri kami, dari keluarga kami. Jauhkan mara bahaya dan malapetaka dari keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Jauhkan mara bahaya dari tetangga kiri kanan kami ya Allah. Tetangga kiri kanan kami yang tengah bersedih, berikan kebahagiaan ya Allah. Tetangga kiri kanan kami yang mempunyai masalah hutang piutang, limpahkan keberkahan rezeki yang seluas-luasnya ya Allah. Anak-anak yang mungkin tidak saleh, salehkan anak mereka ya Allah. Astagfirullah. 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 Ya Allah, kampung kami, wilayah kami, tempat tinggal kami ya Allah, rahmati, cucurkan dengan anugerah keindahan, kasih sayang, taufik dan hidayah, ilmu, barakah dan cahaya kepada kami semuanya ya Allah. Jangan biarkan tertinggal satupun di antara kami dari rahmat-Mu. Jangan biarkan satupun di antara kami tertinggal dari ampunan-Mu. Jangan biarkan satupun di antara kami yang masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adhaban jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Allahumma ij'al akhira kalamina wa inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. عليها النهي وعليها الموت وعليها وبيان الرسول إن شاء الله تعالى وقبول آمين برحمة الله وكرامه وببركة جازم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila mungkin sambutan kami ada yang kurang berkenan ataupun tempat yang tidak memadai dan mencukupi, ataupun mungkin ada kesalahan dari kata-kata kami dari acara ini ataupun hal yang lainnya, sekali lagi kami semua mohon diberkakan kita maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan membawa hikmah dan manfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita dipertemukan kembali di lain waktu pada tahun yang akan datang dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, lebih baik daripada sebelumnya, lebih utama daripada sebelumnya. Sekali lagi kami sampaikan terlebihnya mohon maaf, wabillahi tidak mau diberi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.